Pembahasan berikutnya yaitu pada pertemuan ke-9 dengan topik pembuatan konten dan copywriting dalam penjualan digital, mahasiswa akan mempelajari prinsip dasar copywriting yang efektif dalam pemasaran digital. Materi ini juga mencakup teknik storytelling untuk meningkatkan engagement dengan audiens, serta cara penggunaan kata kunci dan SEO dalam pembuatan konten agar konten lebih mudah ditemukan dan berdampak pada peningkatan penjualan. Berikut, pada pertemuan ke-10 dengan topik Customer Relationship Management (CRM) dalam penjualan digital, mahasiswa akan mempelajari konsep CRM serta fungsinya dalam mendukung proses penjualan digital. Materi ini juga membahas strategi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan retensi. Selain itu, mahasiswa akan mengenal penggunaan berbagai alat CRM seperti HubSpot dan Salesforce dalam mengelola data pelanggan dan mengoptimalkan interaksi digital. Kemudian, pada pertemuan ke-11 dengan topik analisis data dan kinerja penjualan digital, mahasiswa akan mempelajari indikator kinerja utama (KPI) dalam pemasaran digital untuk menilai efektivitas strategi penjualan. Materi ini juga mencakup penggunaan Google Analytics dan berbagai tools analitik lainnya untuk memantau performa kampanye. Selain itu, mahasiswa akan belajar cara mengukur Return on Investment (ROI) dalam kampanye digital guna menentukan keberhasilan dan efisiensi strategi pemasaran. Selanjutnya, pada pertemuan ke-12 dengan topik studi kasus penerapan SEO dan SM, mahasiswa akan mempelajari contoh nyata penerapan SEO dalam berbagai bisnis untuk meningkatkan visibilitas online. Materi ini juga mencakup analisis efektivitas iklan digital menggunakan SEM serta strategi untuk meningkatkan trafik melalui optimasi pencarian. Dengan mempelajari studi kasus ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami penerapan teori SEO dan SEM dalam praktik bisnis digital secara konkret. Berikutnya, pada pertemuan ke-13 dengan topik studi kasus strategi media sosial untuk penjualan, mahasiswa akan mempelajari contoh-contoh kampanye media sosial yang sukses dan faktor-faktor yang membuatnya efektif. Materi ini juga mencakup teknik interaksi dengan audiens untuk meningkatkan engagement serta metode pengukuran efektivitas pemasaran melalui media sosial. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami penerapan strategi media sosial secara praktis dan analitis dalam penjualan digital. Selanjutnya, pada pertemuan ke-14 dengan topik evaluasi kinerja penjualan digital, mahasiswa akan mempelajari indikator kinerja utama (KPI) dalam pemasaran digital untuk menilai efektivitas strategi penjualan. Materi ini juga mencakup analisis data kinerja iklan digital serta strategi peningkatan conversion rate agar upaya pemasaran digital menjadi lebih optimal dan menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Pada pertemuan ke-15 dengan topik review project dan persiapan ujian akhir, mahasiswa akan mempelajari cara mengukur keberhasilan kampanye pemasaran digital menggunakan berbagai metrik termasuk Google Analytics. Materi ini juga mencakup teknik penyusunan laporan dan presentasi strategi digital marketing secara efektif, sehingga mahasiswa dapat menilai hasil proyek mereka dan mempersiapkan diri secara optimal untuk ujian akhir. Pada pertemuan ke-16, mahasiswa akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penjualan digital dengan mengulas semua materi yang telah dibahas mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali konsep, strategi, teknik, dan alat pemasaran digital yang telah dipelajari agar mahasiswa dapat memahami secara komprehensif serta siap menerapkannya dalam praktik maupun ujian akhir. Selanjutnya, daftar isi ini mencakup materi mengenai berbagai platform digital untuk penjualan, meliputi penggunaan dan analisis marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Pemanfaatan media sosial sebagai alat penjualan melalui Instagram, TikTok, dan Facebook. Peran website dan landing page dalam strategi digital marketing. Serta pemahaman tentang penggunaan outsource platform digital untuk mendukung aktivitas penjualan online.
Pembahasan berikutnya pengantar marketplace. Marketplace adalah platform digital yang menjadi pertemuan antara penjual dan pembeli secara online sehingga memudahkan terjadinya transaksi jual beli. Beberapa marketplace populer di Indonesia antara lain Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang menyediakan berbagai fitur untuk mendukung kegiatan perdagangan digital. Berikut materi yang akan dibahas tentang menjelajahi peluang e-commerce, marketplace versus media sosial. Dalam dunia bisnis digital yang terus berubah, memilih platform penjualan yang tepat adalah kunci kesuksesan. Marketplace dan media sosial menawarkan berbagai keuntungan dan hal-hal yang perlu dihadapi bagi pemilik bisnis kecil dan menengah.